Ya, Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Reki Hendra ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan kembali satu bagian firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dengan satu tema, hidup yang dibangkitkan Kristus, hidup yang dibangkitkan Kristus. Nah, kalau kita perhatikan di sini, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Nah, kepada orang-orang Kolose, orang-orang percaya yang ada di Kolose ya. Nah, hari ini kita mau belajar kembali hidup yang dibangkitkan Kristus. Nah, ada 3 poin penting lagi kita mau belajar melalui firman Tuhan pada hari ini, yaitu hidup yang dibangkitkan Kristus. Yang pertama kita belajar bagaimana hidup yang dibangkitkan Kristus. Yang pertama, di situ ayat yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Yang pertama di sini kita harus belajar, yaitu mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa di sini? Yaitu sebagaimana Kristus telah bangkit dari antara orang mati, demikian pula kita yang memiliki iman, yang menyelamatkan, yang sejati dalam Dia akan hidup dalam hidup yang baru ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang kelima di situ. Nah, jadi bagaimana hidup yang dibangkitkan Kristus? Yang pertama, carilah perkara yang di atas ya, bukan yang di bumi. Karena ini kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kerajaan Allah, kita harus mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan perkara yang di atas. Yang kedua, bagaimana hidup yang dibangkitkan Kristus? Yang kedua, yaitu pikirkanlah perkara yang di atas. Ayat yang kedua, mari kita perhatikan di situ. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, jadi saat kita menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus pikirkan perkara yang di atas. Karena apa? Karena hidup kita ada bersama dengan Kristus di surga. Ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga di situ dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus memikirkan perkara yang di atas dan membiarkan sikap kita ditentukan oleh Yesus Kristus ya. Nah, bahkan kita harus menilai dan mempertimbangkan serta memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan atau dari sudut pandang sorga atau Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, jadi kita harus memikirkan perkara yang di atas. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dibangkitkan oleh Kristus. Yang kedua, yang ketiga, kita harus menjadikan Kristus yang adalah hidup kita. Menjadikan Kristus yang adalah hidup kita. Mari kita perhatikan ayat yang keempat di situ. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi menjadikan Kristus yang adalah hidup kita. Nah, artinya apa? Yaitu bagian terpenting dari penebusan dalam Kristus adalah persekutuan dan kasih akan Kristus sebagai oknum yang harus selalu menjadi yang utama di dalam hidup kita. Jadi kita harus menjadikan Kristus hal yang utama dalam hidup kita. Nah, kalau Kristus ada berdiam dalam kita, itu berarti ada jaminan kelak untuk kita memperoleh harta, kemuliaan, dan hidup kekal di sorga ya. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadikan Kristus yang adalah hidup kita. Jadi kesimpulannya, hidup yang dibangkitkan Kristus ada 3 hal tadi, yaitu mencari perkara yang di atas atau di sorga. Yang kedua, memikirkan perkara yang di atas atau di sorga. Dan yang terakhir, menjadikan Kristus yang adalah hidup kita. Inilah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan boleh memberkati kita, memotivasi kita, menjadikan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Shalom.